Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita masuk bab 2, yaitu tentang perubahan sosial budaya. Nah, coba lihat gambar berikut ini. Ini ada perubahan lingkungan pada zaman dahulu dengan zaman sekarang. Itu lokasinya masih sama di daerah Antapani. Pada zaman dahulu, lihat lingkungannya masih berupa sawah, sekarang sudah berupa jalan raya, bahkan ada jalan layangnya. Coba perhatikan gambar berikut ini. Nah, dalam gambar menunjukkan keadaan bangsa Indonesia ketika terjadi penjajahan, ketika terjadinya proklamasi kemerdekaan, lalu pembangunan yang semakin berkembang, dan keadaan di mana kebebasan berbicara mulai diundang-undangkan dan kemudian berdampak pada demokrasi. Nah, pada setiap fase di gambar tersebut terjadi perubahan sosial budaya yang dialami oleh penduduk di Indonesia. Nah, perubahan sosial budaya meliputi berbagai hal, diantaranya cara berpikir manusia. Pada zaman dulu, orang-orang masih berpikir magis, jadi masih serba dikait-kaitkan dengan magis, adanya mitos, jadi semua dikait-kaitkan dengan hal-hal yang mistik. Nah, sedangkan zaman sekarang, pola berpikir atau cara berpikir manusia sudah rasional atau bersifat objektif menggunakan pikiran, jadi semua dilihat berdasarkan ilmu pengetahuan gitu. Selain perubahan dalam cara berpikir, juga terjadi perubahan dalam tingkah laku atau berperilaku pada manusia. Nah, pada zaman dahulu, budaya manusia di Indonesia adalah dengan gotong royong, lalu saling berkumpul bersama keluarga. Nah, pada saat ini budaya itu sudah mulai luntur, sudah mengalami perubahan. Manusia cenderung lebih individualis, mementingkan kepentingannya sendiri, dan bahkan dalam keadaan kumpul bersama keluarga pun mereka sibuk sendiri dengan gadgetnya. Nah, itu jadi perubahan tingkah laku pada manusia. Nah, selain itu juga terjadi atau terdapat perubahan dalam penggunaan alat-alat yang digunakan oleh manusia. Kita ambil contoh, ini aja satu, alat untuk memasak. Pada zaman dahulu, alat untuk membuat makanan itu menggunakan tungku yang bahan bakarnya dengan kayu bakar. Nah, pada zaman sekarang, manusia memasak dengan menggunakan kompor dengan bahan bakarnya berupa gas. Jadi terjadi perubahan pada alat yang digunakan oleh manusia. Nah, sekarang kita bedah dulu nih perbedaan perubahan sosial dengan perubahan budaya. Perubahan sosial merupakan perubahan pada sistem sosial, struktur, dan fungsi pada masyarakat. Di antaranya, perubahan perilaku pada masyarakat, perubahan nilai dan norma, serta perubahan peran perempuan dan laki-laki. Nah, sedangkan perubahan budaya adalah perubahan dalam kebudayaan yang mencakup hal-hal seperti kesenian, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta filsafat. Jadi, budaya itu lebih ke hasil cipta rasa karsa dari manusia. Apa bentuk perubahan budaya? Yaitu perubahan alat transportasi serta perubahan alat komunikasi. Nah, selanjutnya kita masuk ke bentuk perubahan sosial budaya. Bentuk perubahan sosial budaya dilihat dari 3 sisi. Yang pertama dilihat dari waktu atau prosesnya. Nah, berdasarkan waktunya, setiap perubahan sosial yang terjadi itu mempunyai kecepatan atau waktu yang berbeda-beda antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lainnya. Nah, berdasarkan waktunya, perubahan sosial budaya dibedakan lagi menjadi 2, yaitu perubahan sosial yang prosesnya lambat dan perubahan sosial yang prosesnya berlangsung. Yang kedua, dilihat berdasarkan pengaruhnya. Seberapa besar sih pengaruh dari perubahan tersebut?
Berdasarkan pengaruhnya dibedakan menjadi dua. Ada yang pengaruhnya itu besar terhadap perubahan masyarakat dan ada yang pengaruhnya kecil. Yang ketiga dilihat berdasarkan perencanaannya. Nah, berdasarkan perencanaannya dibedakan menjadi dua, yaitu perubahan sosial budaya yang direncanakan dan yang tidak direncanakan. Nah, sekarang kita bahas tentang perubahan sosial budaya yang dilihat dari waktunya. Pertama, perubahan sosial lambat atau biasa disebut evolusi, yaitu perubahan sosial yang memerlukan waktu yang lama dan diikuti rentetan perubahan kecil yang terjadi sangat lambat. Contohnya, ingat waktu kelas 7 kita sudah belajar perkembangan hidup manusia pada masa praksara berdasarkan perubahan mata pencahariannya. Proses dari masa berburu dan mengumpulkan makanan serta proses dari masa bercocok tanam dan beternak lalu masuk ke masa perundagian itu memerlukan waktu yang sangat lama, beratus-ratus tahun, tapi perubahannya juga tidak begitu besar dari setiap masa ke masa yang lainnya. Nah, selanjutnya ada perubahan sosial cepat yang biasa disebut revolusi, yaitu perubahan sosial yang berlangsung dalam waktu yang cepat dan hal-hal mendasar dalam masyarakat ikut mengalami perubahan. Nah, yang pertama ada revolusi industri 1.0 pada tahun 1784, yaitu terjadi penemuan dan pemanfaatan mesin uap dalam kegiatan industri. Nah, dampaknya adalah munculnya limbah pabrik dan polusi udara akibat pembakaran untuk mesin uap. Terus pada tahun 1870 masuk ke revolusi industri 2.0, yaitu penggunaan mesin produksi massal, tenaga listrik atau BBM. Nah, ini sangat menguntungkan pengusaha karena lebih efisien, lebih hemat dalam melakukan kegiatan produksi, lebih hemat menggunakan mesin daripada menggunakan tenaga manusia. Nah, selanjutnya pada tahun 1969 terjadi revolusi industri 3.0, yaitu penggunaan teknologi informasi dan mesin otomatis. Munculnya komputer dan mesin otomatis sudah banyak menggantikan tenaga manusia. Lalu dunia digital pun mulai berkembang dan sektor jasa mulai banyak. Yang keempat ada revolusi 4.0 yang dimulai tahun 2011. Nah, ini mesin terintegrasi jaringan internet. Jadi kalau revolusi industri 3.0 itu baru ditemukannya komputer, alat komunikasi, mungkin pada tahun 2011 sudah mulai semua terintegrasi dengan yang namanya internet. Nah, berikutnya kita masuk ke perubahan sosial budaya yang dilihat dari pengaruhnya. Ada perubahan sosial budaya yang pengaruhnya kecil. Nah, ini perubahan yang hanya dianut oleh sebagian kecil orang saja yang menyukainya, sehingga perubahan ini tidak membawa pengaruh yang berarti bagi sebagian besar masyarakat. Contohnya apa? Contohnya adalah cara berpakaian orang, selera orang dalam berpakaian, gaya rambut, terus sepatu yang disukai, bentuk sepatu. Nah, jadi itu perubahannya hanya terjadi pada orang yang mengikuti perkembangan tren fashion tersebut. Selanjutnya perubahan sosial yang pengaruhnya besar. Kalau tadi pengaruhnya kecil, sekarang pengaruhnya besar, yaitu perubahan yang membawa perubahan dalam sendi-sendi kehidupan dalam suatu masyarakat. Jadi perubahan sosial ini menyentuh ke berbagai kehidupan dalam masyarakat. Jadi dalam segi kesehatannya,
ekonominya, pendidikannya, semua terbawa pengaruh dari si perubahan ini. Contohnya adalah industrialisasi. Industrialisasi itu merupakan proses perubahan sosial ekonomi yang mengubah sistem mata pencaharian masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. Nah, kita ambil contoh, mengapa industrialisasi disebut perubahan sosial membawa pengaruh besar. Nah, dengan munculnya, kita katakan satu pabrik, dengan munculnya satu pabrik itu akan mengubah mata pencaharian orang. Pabrik akan dibangun untuk membangun pabrik maka membutuhkan lahan. Nah, maka terjadi konversi lahan dari lahan pertanian menjadi pabrik. Artinya apa? Banyak petani yang kehilangan pekerjaannya, bahkan mereka jadi beralih menjadi buruh pabrik. Nah, terjadi perubahan dalam kegiatan ekonomi si petani tadi. Nah, itu. Lalu juga di segi kesehatannya, munculnya pabrik pasti ada limbahnya. Nah, itu juga berpengaruh sama kesehatan masyarakat. Nah, jadi makanya industrialisasi ini membawa pengaruh yang sangat besar. Nah, dari segi pendidikannya, jadi muncullah ilmu-ilmu yang mempelajari tentang bagaimana memproduksi suatu barang dan jasa dengan mesin-mesin. Nah, itu alasan mengapa industrialisasi menjadi contoh dari perubahan sosial yang membawa pengaruh yang sangat besar. Nah, sekarang perubahan sosial budaya yang dilihat dari perencanaannya. Ada perubahan sosial yang direncanakan, yaitu perubahan yang memang diinginkan dan dikehendaki oleh masyarakat atau pihak yang menginginkan perubahan. Contohnya adalah pembangunan jalan. Untuk membangun jalan tidak mungkin ujuk-ujuk ayo kita ngebangun. Nah, itu nggak mungkin, pasti sudah direncanakan dulu, dihitung dulu anggarannya, pelaksanaannya berapa lama, proses pelaksanaannya, jadi sudah direncanakan. Untuk apa pembangunan jalan? Untuk mempermudah menghubungkan antar daerah. Jadi mempermudah kita dalam melakukan mobilitas atau perpindahan tempat. Yang kedua, contohnya adalah adanya BPJS Kesehatan. Nah, untuk memunculkan kebijakan BPJS Kesehatan itu pasti sudah direncanakan bagaimana prosedurnya, cara pembayarannya, terus cara pengobatannya harus bagaimana dalam menggunakan BPJS. Kalau sakit harus ke puskesmas dulu baru bisa ke rumah sakit. Itu sudah direncanakan. Tujuannya supaya masyarakat mendapat pelayanan kesehatan yang lebih baik. Yang berikutnya munculnya munculnya aplikasi-aplikasi yang mempermudah manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Contohnya ada Gojek, mempermudah manusia melakukan mobilitas. Terus ada juga Ruang Guru, mempermudah masyarakat untuk memperoleh tambahan ilmu. Lalu ada juga Tokopedia, mempermudah masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Lalu ada juga buku e-book. Nah, buku elektronik atau e-book ini juga dibuat dengan tujuan supaya mengurangi penggunaan kertas gitu. Jadi lebih menghemat dalam penggunaan kertas. Nah, itu adalah contoh-contoh perubahan yang direncanakan. Jadi memang terencana dan ada tujuannya gitu. Nah, yang terakhir adalah perubahan yang tidak direncanakan. Nah, ini adalah perubahan yang terjadi di luar jangkauan pengawasan manusia atau masyarakat, dan biasanya terkadang terjadi sebagai akibat dari perubahan yang direncanakan yang sudah kita bahas sebelumnya. Bentuk perubahan sosial yang tidak direncanakan adalah adanya musibah atau bencana seperti gunung meletus. Nah, kan tidak direncanakan tuh, tiba-tiba ada gitu gunung meletus. Terus yang kedua, terjadinya peralihan cara
membajak sawah dari yang menggunakan tenaga kerbau, lalu menggunakan banyak tenaga manusia, beralih menjadi menggunakan traktor. Nah, itu membawa dampaknya apa? Jadi banyaknya petani yang kehilangan pekerjaannya karena tenaganya sudah digantikan oleh traktor. Lalu ada lagi nih, penebangan hutan secara liar. Nah, memang kita membutuhkan kayu untuk kehidupan sehari-hari seperti menopang rumah kita. Jadi butuh alat-alat mebel, itu pasti menggunakan kayu. Tetapi dampaknya adalah yaitu banjir. Jadi munculnya musibah banjir atau bencana banjir karena penebangan hutan secara liar dan ilegal. Jadi tidak menebang secara liar, tapi mereka tidak menanam lagi gitu, hanya menebang saja. Nah, itu adalah perubahan sosial tidak direncanakan, ya. Musibah gunung meletus atau banjir, lalu berdampak pada petani yang kehilangan pekerjaan. Nah, itu adalah perubahan yang tidak direncanakan. Bisa membedakan. Jadi kalau yang direncanakan mah tersusun, terencana, ada tujuannya untuk membuat perubahan tersebut. Sedangkan yang tidak direncanakan, yang tidak diinginkan oleh manusia biasanya, dan biasanya juga berdampak atau dampak dari merupakan dampak dari perubahan sosial yang direncanakan. Nah, sampai sini mudah-mudahan kalian mengerti. Terima kasih atas perhatiannya. Hari ini saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.